Muliakan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Apa kabar Misa Setio Pal TV Galo-Galo? Semoga baik keadaannya dalam keadaan baik-baik. Dan picak biasanya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pacak ketemu lagi di acara kesayangan kita Ngelepokati bersama Ustadz Taufik Hasnuri. Subhanallah. Mak mano kalau kita sapa dulu biar semangat ibu-ibu pengajian Galo-Galo. Ngelepokati. Subhanallah. Yalah, mak ini lagi bersama dengan aku Abi Torik Jamil. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga dengan Stimik MDP. Subhanallah. Mak mana ceritanya ibu-ibu? Sehat galau apa? Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz sebelum kita mulai acara, mak mana kalau kita sapa dulu ibu-ibu pengajian yang sudah berkenan datang ke studio Stimik MDP ini. Yang pertama kita sapa dulu yang bajunya putih-putih. Ini silo ini nyingoknya nih. Terang-terang galau nih. Subhanallah. Ini ibu dari pengajian lansia bukan? Mu'alaf Center Sumsel di Jalan Merdeka. Ketuanya Nyayu Haja Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mana kabar, sehat galau ya? Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Bis kota bukan? Busway? Umpa-umpaan, iya. Yang jilbab hitam. Subhanallah. Ini seger-seger juga nih ibu-ibu pengajian dari pengajian Lansia Kasih Sayang, komunitas Lansia Kasih Sayang 16 Ulu Tanggo Takat. Ketuanya Ibu Nur Laila. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar galau-galau ibu-ibu? Alhamdulillah. Melok pengajian semangat galau. Subhanallah. Pahalanya nambah. Iya. Nah, mak mano kalau sebelumnya kita yang nak bertanya, ini pengajiannya kita khusus tanya ya, untuk ngelepokati kita sama-sama, kita dengar kedukin tausiah dari Ustadz kita. Tema kita untuk sehari ini yaitu tentang persiapan bekal akhirat. Minta kehebatannya Pak Ustadz diaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Shadaqallahu wa rasuluh. Ibu-ibu yang sempat hadir di studio, para pemirsa Pal TV Palembang, alhamdulillah syukur dengan karunia Allah Ta'ala kita bertemu di acara Ngelepokati. InsyaAllah acara ini bermanfaat untuk kita sekalian. Judul hari ini soal pentingnya berbekal untuk akhirat. Kita nih ibu-ibu tidak lama di dunia nih. Dunia ini cuma transit. Karena dunia ini berada di tengah-tengah antara 5 alam. Alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Jadi dunia ni duit ko alam nentukan untuk di sini, yang ini nentukan yang dua. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal. Nah, yang nyawab tu bernyawa kalau. Yang sudah katik nyawa, ajak nyawab. Nah, tapi kita pasti bakal ninggal ke dunia ni. Dunia ini pasti bakal kita tinggal ke. Tidak selama-lamanya. Dan dunia ini juga tidak menjanjikan hal-hal yang pasti. Kalau akhirat itu lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Kehidupan di dalam syurga adalah kehidupan yang penuh dengan nikmat, seluruh buah-buahan, dan seluruh apapun yang kamu inginkan bakal dikabulkan oleh Allah.
Dunia ini sebagai satu tempat sarana untuk kepentingan akhirat. Kalau ibu-ibu nyingok di papan burung galak meninggal tuh, nah di pinggir-pinggir jalan itu, apa dia kalimatnya? Telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Berarti dia balik. Tapi banyak orang takut dengan balik. Ibu nak hadir di studio ni, kaget habis acara ni, lah selesai acara ni ibu balik galau. Atau kita ke Jakarta, kita ke Mekah, kita pergi umrah, kemana baik kita berangkat. Ketika sampai jadual balik kita senang. Kalau mati ni kita yakin ni balik, ngapalah tak ada senang? Ngapalah orang berangkat takut balik? Karena di rumah lah ditunggu orang bakal lagi utang. Subhanallah. Di rumah ni bakal orang lain juk tahu. Kau hari apa balik? Kayak tunggu. Nah, medu. Ngapa orang korupsi yang keluar negara balik takut? Karena dia nggak salah. Sekarang kalau kematian itu dihukumkan balik, ngapa orang itu balik takut? Jelas dia nggak sendirinya ada salah. Sudah itu uang balik itu senang. Dan balik setiap namanya balik itu walaupun nyiwa walaupun ngontrak ada tujuan. Oh aku nyiwa, oh ya aku ngontrak. Artinya waktu dia balik ada yang nak diancamnya, rumahnya. Sekarang kalau kita yakin mati itu pasti balik, nah ditanya dengan diri kita, ada belum kita rumah di sana? Iya. Punya belum rumah sana? Tahu dari mana? Cak lah pernah jumpa Iya, tahu dari mana? Nah kalau artinya kalau kita ni masih dalam posisi belum tahu dan belum tahu. Cuman iya biar kita ada rumah di sana, satu-satunya jalan kita beramal ibadah kepada Allah. Jadi kita ada bagian kaget di syurga. Cuman jangan percaya yakin nian tu, arti kantor percaya yakinan seolah-olah setiap yang kita buat, kita lakukan tu masuk surga. Dikit-dikit masuk surga. Belum tahu. Kita ni kalau neraka cengki masuk surga belum tahu. Hidup ini bukan pahala bu, yang pasti baca dinilai ini dosa. Kalau kita berbuat kesalahan, langsung dicatat dosa tu suka tak suka. Tapi kalau pahala, nak boleh pahala tu syaratnya banyak. Ada ilmu dan ikhlas. Sekarang kita tahu kehidupan setelah dunia ni akhirat. Apa bekal yang bakal kita gawa? Sementara perjalanan menuju akhirat ni masih panjang. Kalau dunia ni lah selesai, alam arwah sudah dilewati, alam kandungan sudah dilewati. Sekarang alam dunia cuma 2 alam yang dihadapi. Tapi setelah dunia ini panjang masih. Pertama kali akhirat yang bakal ditemui oleh seseorang apa dia? Sakratul maut. Sakratul maut itu ibu perjuangan yang paling dahsyat antara iman dengan kafir itu. Kedua, gelapnya kubur. Pertanyaan kubur. Pacak kita jawab, belum tahu. Sementara kita sudah baca tahu kalau hidup di dunia tidak ibadat, tidak bersedekah, yang bakal ditanya malaikat 6 mikok di lubang kubur, 6 pertanyaan uji Nabi. Kira-kira mak ini hari benar ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawabnya, "Ya Allah Rabbi." Allah itu Tuhan aku. Bertuhannya apa kita sama Allah? Tunduknya apa kita pada hukum Allah? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi. Apa memang kita sudah mengamalkan ajaran Nabi? Yang Nabi tak ada setuju kita buat. Dengan tetangga tidak sebaikan, bahkan dengan dulu, bahkan lebih jahat lagi, umatnya, wong tuanya tidak ditegurnya. Tak kepacak dia jawab. Wa ma imamuka, apa dia yang menjadi pedoman kamu? Al-Qur'anu imami. Pacaknya apa ngaji? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati.
Benar nian apa kita salat? Yang terakhir waman ikhwanuk. Siapa? Wa madinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, agamaku Islam. Benar nian apa kita taat dengan hukum Islam sementara sekarang banyak orang keluar dari hukum Islam? Ini dari pengajian mu'alaf yang asalnya dari bukan muslim, alhamdulillah dapat hidayat jadi orang muslim. Alhamdulillah. Islam tidak kejam, Islam tidak apa? Tidak keras, tidak lembut Islam tuh. Ini boleh, ini tidak boleh. Sangkan yang tidak boleh digawe kenilah jadi keras. Tapi kalau wong itu benar tidak kata. Bahkan Al-Quran mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, tidak. Silakan mana jika kamu bagus, tapi setelah masuk jangan main-main. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa man kafara ba'dal iman faqad habita amaluh. Siapa yang murtad kafir setelah beriman, Allah hapus seluruh amalnya. Jadi kita nak benar-benar waman ikhwanuk. Pertanyaan yang keenam, siapa saudara kamu? Sementara dah sampai mati ngawak dendam. Aku sampai putus lah jamba proyek tu, letak stagen dak ada ni anak aku nak negur dia lagi. God dia mati, aku nandak nengok dia. Allah, ala kejahat wong. Allah yang maha sempurna lagi maha pengampun. Subhanallah. Jadi hal-hal inilah yang akan menghambat perjalanan kita di akhirat. Kalau kita tahu bahwa hidup setelah dunia ini ada akhirat, manfaatkan waktu yang ada harus dimanfaatkan demi untuk kepentingan akhirat. Subhanallah. Yalah mana hati jadi tenang jadi ngelipu ke hati kita nih dengan dengar ke tausiah dari Ustaz tadi. Subhanallah. Agak bakalan tunjuk kesempatan untuk ibu-ibu galau-galau dari Mu'alaf Center, juga dari Lansia Kasih Sayang. Tapi selepas yang sikok ini kita bakalan nyingok dulu yang nak liwat ini. Misal setiap Pal TV jangan kemana-mana dokin, ngelipu ke hati bakalan datang lagi selepas yang sikok ini. Alhamdulillah, syukur di hati. Tetaplah ngelipur ke hati, ngelipur ke hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Borong pelatuk di depan pintu, mato ngantuk, kopi belum metu. Borong pelatuk, borong terwelu, kalau masih ngantuk, embek banyu odok dulu. Balik lagi kita ketemu di acara Ngelipuh ke Hati pemirsa. Ngelipuh ke Hati. Subhanallah. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pal TV tentu baik dengan Dinar Properties juga dengan Stimik MDP. Subhanallah. Ini kita sekarang kesempatan untuk bagi yang nak bertanya, diaturi jangan malu-malu. Boleh dari yang baju putih-putih dokin, yang tengah. Insyaallah. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Haja Atika dari Mu'alaf Center Jalan Merdeka. Kulo nak bertanya Ustadz. Sekarang ini banyak nian wong yang bertanya dari kami Mu'alaf Center, apalagi jemaah. Dia ngomong kalau misalnya sholat, tapi selepas sholat dia ngawe ke lagi gawean-gawean lamo. Misalnya hal-hal yang menyesatkan, melok melakukan mabuk-mabukan, melok berjudi dan lain sebagainya. Dan ada lagi dia ngomong kalau lah sudah lepas melakukan itu kami balik lagi bertobat katanya. Untuk ke akhirat kakek kami ngapali yang 6 itu. Misalnya siapa nama Tuhanmu, kakek kami apali Allah. Nah ini mana caranya Ustaz narang ke dia ni bahwasanya hal itu tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih Pak Ustadz pertanyaannya nih. Ya, itu Wong Mu'alaf banyak yang nanya nih. Itu akibat orang yang mempermainkan agama. Jadi tidak usah dihafalkan jawaban lubang kubur. Tidak usah dihafalkan. Pacak dewek dia. Bukan main hafal-hafalan itu. Kalau soal hafalan aku umur 9 tahun hafal dia aja oleh ibu.
Iya, budak TPA. Uji ibu pek lagi karena ibu meninggal anak umur 10 tahun tapi masih ingat diajarkan ibu. Oh iya iya. Bu, uji tu ibu pek kayak lubang kubur kayak ditanya oleh malaikat demi kau. Apa dia bu? Marabbuka. Jawabnya Allah Rabbi. Lah aku hafal ke dari umur 9 tahun aku ngapal kan. Itu menyangkut kehidupan para pemirsa, ibu-ibu, menyangkut kehidupan dan keimanan. Sejauh mana dia beriman Pak? Kalau ditanya tadi dia rajin ibadat, rajin salat, tapi dia masih maksiat, Allahnya kemana? Keimanan dia dengan Allah mana? Al-Quran yang larang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, termasuk khamr, minum-minuman keras itu haram. Tapi dia ibadat, dia salat. Sementara kata Nabi, satu tetes khamr, satu tetes bir, satu tetes yang memabukkan, ineka, narkobaka, ekstasika, yang menjadikan dia lupa kepada Allah. Satu tetes nyampak kati 40 hari 40 malam imannya Allah angkat. Nauzubillah min zalik. Kalau sebotol, kalau sebiji, kalau sebok, kalau nian dia tidak katik malu. Ya? Berapa ratus hari, berapa ratus bulan imannya diangkat oleh Allah. Jadi tidak aja dia nak mempermainkan agama. Hati-hati wong yang mempermainkan agama. Ya wal a'yadzu. Kemudian apakah mungkin dia nyupacak taubat yang uji dia tadi kaget kami bali lagi taubat. Sudah kami minum bir, kami lagi badat. Okey, kalau pacak ngatur. Kalau dia mati dalam keadaan mabuk, berarti mati dalam keadaan, maka kata Nabi, tidaklah seorang minum minuman keras kecuali saat itu tidak ada iman. Tidaklah seorang itu mencuri atau korupsi kalau bahasa baru ni, tidaklah dilakukan kecuali saat itu tidak ada iman. Tidaklah berzina seseorang kata Nabi kecuali saat itu dia tidak beriman. Alhasil posisi dia tidak ada iman. Jadi kalau dia mempermainkan agama, wala'iyadzubillah, berarti dia tidak memikirkan nasib dia kelak di hadapan Allah. Hidup dunia paling lama 100 tahun, di akhirat satu hari 50.000 tahun hidup dunia. Jadi kalau 100 tahun hidup pucuk dunia, berarti 1 menit sekian detik hidup di akhirat. Dengar Pak Ustadz sebenarnya? Iya, artinya kita harus memanfaatkan kehidupan ini dengan beramal ibadah. Taatlah kepada aturan Allah. Tidak akan manusia itu dibiarkan. Bahkan orang yang taat berbuat baik itu, innallaha yuhibbul muhsinin, akan dicintai Allah orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah Bu Atika, insyaallah jelas. Juga ibu-ibu yang lain kita jadi nambah wawasan, nambah apa? Iktibar kita ya untuk kita jadi kecontoh. Subhanallah. Diatur lagi. Yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlela dari pengajian Lansia Kasih Sayang, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kelurahan Totakat. Aku ini nak bertanya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kami ini kan ibu-ibu ini kan selama ini banyak kurang sholat Pak Ustadz. Nomor satu waktu muda dulu Pak Ustadz, udah datang bulan sama melahirkan. Nak mana Pak Ustadz cara nak ngapus yang selama kami tinggal ini? Apa kami itu sholat duha kami sudah sempurna, tapi apa sholat lain yang bisa kami lakukan supaya kami itu bisa mendapat redha di Allah dan menuju ke surga itu kata Pak Ustadz tadi. Itulah yang pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Nurlaila. Subhanallah. Langsung baik Pak Ustadz jawabannya. Ya, jadi Bu, wong head sama nifas tidak sholat. Orang head dan sama nifas itu hukumnya haram sholat. Jadi tidak kati dosa Ibu. Artinya kalau tidak ada sholat karena head atau nifas tidak ada berdosa. Ada keringanannya Pak Ustadz. Bukan, ya tidak kati kewajiban. Yang wajib dibayar itu wajib diqadha kalau lagi bersih, lagi tak head, lagi tak nifas, lagi tak wilada, tidak sholat. Nah yang itu namanya dia berhutang. Jadi yang ini wajib dibayar. Mufakat 4 mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. 4 mazhab besar bahwa menyatakan wajib orang yang meninggalkan sholat itu dibayar.
Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, au kama qala Nabi, idza tarakal 'abdu fardhan wahidan. Bukan man nasiya salata. Man nasiya salata falyusalliha idza zakara la kafaratah la dzalik, au kama qala Nabi. Barang siapa yang lalai daripada mengerjakan salat wajib, hendaklah dibayarnya salat yang dia lupa tadi. Apabila dia ingat, tidak ada cara membayar hutang salat yang tinggal kecuali salat lagi. Hadis ini salah satu menjadi dalil wajibnya salat yang tertinggal dahulu dibayar. Tapi yang men sama nifas tidak. Iya. Yang karena sebab men atau sebab haid, sebab nifas itu tidak wajib dibayar kecuali puasa. Ibu tak puasa karena haid, nah habis haidnya dibayar qada puasa. Karena puasa itu sebulan nak cukup 30. Kalau salat ini kan banyak jumlahnya. Nah, jadi kalau dia tidak salat karena haid tidak wajib bayar, tapi tidak puasa karena haid wajib bayar. Dan salat yang tinggal wajib dibayar. Ini maaf Pak Ustadz agak motong dikit tadi, Ibu Nuraila juga kata apa dibayarnya itu mak mano, apa dengan sholat sunat apa mak mano? Ya jadi kalau sholat sunat dengan sholat wajib, sholat sunat nih Bu dempul. Dempulnya baik. Sholat sunat ini dempul. Tapi dempul ini gunanya nak nutupi lubang perahu. Perahu ini yang sholat wajib. Kalau dempul ada perahu katik, nak cocok mana lah dempul ni? Cungungnya itulah dempul ya. Satu kedua solat yang ditinggal itu kan utang. Utang. Ibu punya utang sama ibu sedekah. Apa ke ibu sedekah tu ngabis ke utang tidak? Jadi kalau orang itu solatnya solat sunat terus, sementara dia punya solat utang solat wajib, solat sunat ini tidak baca nutupi solat wajib. Bahkan dalam kitab Maragil Ubudiyah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, selama dia di dunia salat yang ditinggal wajib dibayar. Apabila dia setelah di akhirat masih ngawa utang 1 rakaat salat wajib yang ditinggalkannya, pacak aplusan, pacak dihapus apabila dia punya modal 70 salat sunat. Jadi 70 salat sunat itu dapat menutupi 1 rakaat salat wajib. Subhanallah. Jadi kalau sehari semalam 17 rakaat kali 70. Jadi jangan dimain-mainkan salat itu. Serepot-repot apapun salat. Al Habib Utsman bin Agil kata beliau, satu kali meninggalkan salat wajib tanpa uzur, 1000 kali pergi haji dan umrah. 1000 tahun ibadat tidak pacak ngapus ke dosa sekali tak solat. Idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar, kata Nabi. Apabila meninggalkan satu salat wajib seorang tanpa uzur, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Mak mana hubungan dengan pertanyaan pertama tadi, yang solat tapi main-main maksiat berarti tidak ada hitungan di sisi Allah. Wal a'yadu billah. Jadi ibu yang mana habis zuhur ibu qada lagi zuhur, habis maghrib qada maghrib, terus dibayar dan dibayar. Sunat digawikan, qada digawikan. Subhanallah. Insyaallah Bu Nuraila juga ibu-ibu yang lain nambah ilmu lagi kita. Insyaallah kita amal ke ya. Subhanallah. Yang lain mana cerita? Ada yang nak bertanya? Diaturi, jangan malu-malu wong kita galau. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Masida dari Majelis Taklim Mu'alaf Center Jalan Merdeka Palembang. Nak nanya Ustadz? Nah kami ini Ustadz, kami ini memang mu'alaf tapi sudah lama kan. Nah jadi memanglah sudah jalani kewajiban, jalan ke kewajiban agama Islam. Nah cak mana Ustadz kita menuju biar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta doa dari Ustadz biar kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Lah berapa lama Bu mualafnya? Lah lama juga? Lah lama. Subhanallah, ya insyaallah. Jadi kalau dia baru masuk Islam, yang dihitung tuh mulai dia masuk Islam. Berbeda dengan wong murtad. Misal dia wong Islam masuk agama kafir,
sehingga dia balik lagi ke Islam. Selama dia dalam kekafiran itu, ketika dia masuk wajib diqadha kalau itu. Selama dia tinggal tuh salatnya diqadha, puasanya diqadha. Tapi dan amalnya habis. Amalnya habis, habitu amalu. Dihapus amalnya. Nah, kalau yang kata ibu tadi, mak mano kami bawa masuk Islam biar amal kami pacak, satu belajar. Jadi kalau posisi baru mau belajar istilahnya hukum mandi wajib, belajar ambil wudu, belajar salat, belajar ngaji. Dijalani amal ini. Biarpun dia Islam asli, kalau dia beribadah tanpa ilmu, dia beribadah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa belajar, tidak Allah terima. Fakullu ma ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, Allah hapus, Allah tak terima. Dalam kitab Ihya disebutkan kata Imam Ghazali, siapa beramal tanpa ilmu tapi diamalkannya benar, sama dengan memberi ilmu. Kata Imam Ghazali, benarnya itu kebenaran, bukan benar niat. Jadi dah Allah terima. Jadi syaratnya balik cerita ibu tadi, mak mana biar diterima? Belajar dan beramal sekemampuan. Tinggal ibu berfikir, di akhirat kaget nak rumah besar apa nak rumah kecil. Kalau nak rumah besar, nak isinya apa dia istilahnya? Isi rumah ni apa dia? Perabotan. Nah, Yeah. perabotan, apa kulkas, apa AC, nak dibuat dari inten berlian, zamrud permata, giat-giat di dunia. Kalau asal nak rumah-rumah baik, asal-asalan lah beramal. Iya. Pecaknya ini nak rumah besar kalau ni Pak Ustaz. Jadi kalau memang menginginkan hal yang terbaik, berilmu, dapat ilmu dengan belajar, beramal semanfaat semaksimal mungkin, diisi amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Yalah, bagi ibu-ibu yang nak bertanya lagi, kami jedah dulu karena bakalan ada yang nak lewat dulu ya. Misal Setiapal TV jangan kemana-mana dukin, kami bakalan balik lagi selepas yang nak siko ini. Wakdolah lakinya si Siti, tetaplah di Ngelipuh Hati. Ngelipuh Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Sungguh indah fata morgana, tapi ternyata cuma bayangan. Memang indah hidup di dunia, sayang ternyata cuma ujian. Balik lagi misal Setiapal TV, kita di acara Ngelipuh Hati. Ngelipuh Hati. Subhanallah, acara ini berkat kerjasama Fal TV dengan Dinar Property juga Stimik MDP. Subhanallah. Balik lagi yang nak bertanya masih bersama dengan Ngelipuh Hati Ustaz Taufik sama ana juga Abi Torik Jamil diaturi insyaallah. Yang nak bertanya tadi, pecaknya lah siap. Payo yang jilbab hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Ustadz. Ini kami nak nakon Ustadz tentang anak. Aku ni punya anak lanang Ustadz. Dulu dia berkawan ulu-uluan. Nama ini dia sadar Ustadz. Dia tu ada tato. Ini dia langgar rajin, solatnya rajin, tidak tinggal Ustadz. Bukan siapa yang bertato tu? Anaknya. Ya, payo. Nama manalah tentang orang tuanya ni. Dia taat ini ngaji semayangnya. Allah. Nama manalah diterima apa tidak solat dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ni punya anak Pak Ustaz. Dulu tu pernah ya namanya budak muda mungkin kan hilap bertato. Mak ini hari lah rajin semayang masjid, ngaji. Nah ini mak mano diterima tidak, sedangkan dia ni masih ada tato. Tato, tak tahu bahasa Palembang dia. Jadi wong yang bertato itu dibahas oleh ulama, syaratnya satu taubat, nyesel dari yang dibuatnya, kedua ada usaha nak muang, tak boleh ditalak ke. Tapi dalam proses penantian masa untuk ngersihkan itu, seluruh amalnya sah. Kalau mandi wajibnya, wuduknya itu sudah sah kalau hukumnya. Cuman dia hanya mencari jalan usaha untuk muang. Misal ada kan kadang-kadang satu perusahaan
satu perkantoran yang ngadakan acara operasi gratis. Nah, maju kelah tempat dia ni tadi. Dia tunjuk tahu aku nak melok tolong dioperasi ke. Tato ni tadi dibuang. Biar pacak, sebab tato itu yamna'u wusulal ma'. Memang kalau tempatnya tidak bertempat pada tempat wuduk, wuduknya sah. Tapi kalau yang namun dari ujung rambut ke ujung sikil itu kan tempat mesti basah, kalau mandi wajib. Diwajib. Nah, kalau dia yamna usulal ma, mencegah terhalangnya banyu Air. sampai ke kulit, tidak sah. Sementara tato itu sifatnya kan pakai tinta. Ada yang ditanam, ada yang diterika. Suntik. Alhasil sama dengan kutek. Nah, itu mesti diresihkan. Nah, yang ini tadi mendak pakai operasi saro. Jadi dia nyotobat dan berusaha untuk membuang. Dengan cara ya kalau dia miskin, misal tak ada mampu, baca koran, ada tak kesempatan perusahaan yang bikin apa memberikan operasi gratis. Subhanallah. Sada bu, tak apa-apa. Ya, Alhamdulillah Allah yahdi. Allah telah memberi Amin. petunjuk untuk sehingga untuk berbuat kepada hal yang baik. 16 dulu weh. 16 dulu. Oh, taman bacaan. Taman Banyaknya bacaan. memang alhamdulillah ya. Wong kita galau. Insyaallah diatur yang lain. Alhamdulillah. Payo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz kami nak tanya. Ya. Nama saya Mimi, kami dari Mualaf Center. Kami ini nak nanya Pak Ustadz, kami baru masuk Islam ini baru 3 tahun. Cuman kami jalani baru-baru ini, mungkin ada panggilan dari Allah. Tadinya kami juga nakal Pak Ustadz, dan kami suka berjudi. Apakah itu nanti di akhirat ada ampunannya Pak Ustadz? Iya. Dan ini apa bedanya pahalanya dari muda sama tua gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Jadi Pak Ustaz. suami ini dulu nakal. Ya. Suami nah, sekarang berubah. alhamdulillah berubah. Berubah. Dari nakal tadi jadi baik. Jadi Apa baik. kamalnya yang dulu? Diterima. Yang dulu-dulu, yang sekarang pun sekarang. Alhasil orang yang bermaksiat itu dia harus memenuhi syarat. Artinya syaratnya syarat taubat. Jadi harus menyesal lagi perbuatan yang digawikannya dulu. Kedua, tidak ada niat untuk mengulangi perbuatan yang dulu. Ketiga, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Keempat, kalau memang dia mengambil hak wong, maling, korupsi, wajib dibalik ke. Kalau dia tidak sanggup mengembalikannya, dia minta maaf. Minta maaf dengan wong punya barang itu. Yang susah nih, ya kalau memang apa dianya wong yang dipaling tadi sudah meninggal, ya dengan cara banyak-banyak beramal mendoakan yang meninggal tadi. Perkara terima atau tidak, manusia ini yang dihitung di akhirnya. Iya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi karena kata ibu tadi suami dulunya maksiat, sekarang sudah bertobat minta ampun sama Allah. InsyaAllah ta'ala Allah maha pengampun. Kalau yang uang yang kita bersalah itu masih hidup mesti digari itu Pak Ustaz. Ya kalau dia minta balik ke, ya mesti dibalik kan. Kalaupun dia mengikhlaskan, diikhlaskan. Yang penting dia terang-terang. Aku kalau nak balik ke barang yang kepaling sehari itu tak sanggup. Aku tak punya apa-apa. Apa pun nak kau laku ke dia aku silakan. Tapi nak balik ke dah acak. Cuman kalau aku yang berharap kau mengikhlaskannya sudah. Kecil-kecilnya macam tadi. Yalah. Karena Allah Ta'ala maka dalam kisah waktu Rasulullah meninggal, Nabi kan siapa yang pernah disakiti kata Nabi silakan maju. Yang lain sahabat cucung beliau ribut kalau. Jawab Nabi, kamu dah acak ngurus aku di akhirat masing-masing. Jadi siapa yang menzolimi wong dia yang harus menanggungnya. Macam itu ya. Iya subhanallah. Insyaallah ibu berkah ya. Apa tadi yang disampaikan pacak kita amal galau-galau. Pecaknya masih banyak yang nak nanya, tapi kita ada yang nak lewat doken. Subhanallah. Pemirsa Setiap Hal TV, jangan kemana-mana doken. Kita bakalan balik lagi di Ngelepoh Hati. Galak bebalah nyakit hati, tetaplah di Ngelepoh Hati. Ngelepoh Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu.
itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Boleh cinta, boleh sayang, asalkan jangan terlalu dalam. Jiwa dan harta boleh melayang, asalkan jangan iman dan Islam. Balik lagi kita ketemu di acara Ngelipuk Hati. Ngelipuk Hati. Subhanallah, ini semangat kalau nih, kalau urusan agama mak mano kita ngejar dunia, semangat juga untuk akhirat. Balik lagi kita di Ngelipuk Hati atas kerjasama PAL TV dengan Dinar Property dan Stimik MDP. Subhanallah. Yang nak bertanya, silakan bertanya, jangan malu-malu, uang kita galau. Yang ini deken, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam. Dari Majelis Kasih Sayang Tangga Takat. Saya mau bertanya Pak Ustadz. diatur. Kalau yang tua itu amal yang tua yang muda sama dak Pak Ustadz. Dan yang miskin yang kaya. Sama dak itu pahalanya. Pahalanya, iya. Payo, itu baik. Itu baik. Payo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang amalan budak tua, budak muda, mak mano beda dak pahalanya, miskin kaya. Ini ibu ni semangat kan. Ya, jadi yang muda-muda ni tak boleh dikalahkan oleh wak ini. Ya, caknya apa? Bersemangat, tidak apa dulu melok berjuang, tak tahu juga itu. Jangan-jangan pejuang. Jadi alhasil Bu, tak kati amal tua, amal muda. Kati amal kayu, amal miskin. Yang ada ni cuman banyak dikitnya. Siapa boleh beramal? Wong muda kah, wong tua kah? Cuman kalau wong tua yang ahli ibadat itu termasuk golongan yang disenangi oleh Allah. Subhanallah. Dia tua tapi masih rajin ibadat, Allah senang nian. Tapi Cak Allah tadi. benci wong tua yang tua terjemur. Sayur nangko bumbu kemiri, tua bangko tak sadar diri. Masya Allah. Jadi Allah tidak setuju dengan wong tua model itu. Tapi kalau orang tua model ibu tadi bernafsu, beramal rajin, pergi mayang subuh jam 3 lah ke masjid Islam. Rupanya melok ngewangi muka masjid, tak? Megang kunci katanya. Jam 5 nyapu langgar, senang Allah. Senang. Itu wong yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Allah tak setuju dengan wong tua yang dia ahli maksiat tapi dia sudah tua. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, ibadatnya bagus. Sejelek-jelek wong adalah yang umurnya panjang tapi maksiat. Kalau ditanya balik lagi, amal wong kaya, wong miskin, tua sama. Cuman membedakannya banyak dan sedikit, ikhlas atau tidak. Balik cerita Pak Ustadz, motong itu amal tuh maksudnya cuma sholat baik apa zakat beda kan Pak Ustadz dalam Islam nih? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya kata Utsman bin Aqil, seluruh amal baik itu ibadat. Bukan cuma batas sholat, puasa, zakat, haji. Apa baik? Bugi tempat majelis salim lansia ni kan ada god itu. Iya. Tidak salah ada god. Menuju ke sungai. Pecak buntu, mbek satang, sodok, sarap tu jalan ke. Itu amal. Iya. Banyak kayu gelam cerokean di jalan, bersengkangan batu. Pinggir ke ibadat. Tabasuka sedekah, senyum pun sedekah ibadat. Bahkan nak ngejum ke ngurusi laki pun ibadat. Sampai-sampai disebutkan satu biji gandum untuk suaminya, untuk keluarganya nyenangkan, satu biji gandum sama dengan 1000 kebaikan. Sama dengan ibu ngorengkan sebelah tempe, sama dengan 1000 kebaikan. Subhanallah. Tahan maki baju ngepo parak sungi tu boleh buat seluang. Tak? Cool. Yang iwak maki godong. Sebab tak baca disesek dengan lading ucur kalau palak seluang. Maksa maki godong. No, tahan digemet-gemet ni. Biar ucul kalau sesek seluang tadi ya. Nah, cuman untuk laki, untuk anak itu ibadat. Iya. Selokoknya seluruh gawe baik tidak nyalai hukum ibadat. Ibu pakaian rapi ibadat. Tujuan nutup aurat pakai jilbab dengan rapi itu ibadat. Subhanallah. Seluruhnya ibadat. Keluar rumah nak ngancap ke pasar ibadat.
ngancap nyengok orang meninggal ibadat, silaturahim ibadat, seluruh ibadat. Bahkan kata Nabi, apabila seorang tamu masuk ke dalam rumah seseorang kaum muslim yang lain, apa nilai ibadatnya? Dia membawa 1000 rahmat dan 1000 keberkataan. Subhanallah. Begitu wong sanjo datang ke rumahnya, makan dan minum, satu suapan yang dimakannya itu sama dengan haji yang mabrur, umroh yang makbul. Satu suapan. Jadi kalau sanjo rumah wong banyak-banyaklah makan, ya tak? Biar banyak boleh pahala asal gai tambeng, ya tak? Nak makan terus ini. Itu namanya ibadah. Itu untuk akhirat galau, Bu. Tak kata ibadat tu untuk dunia, akhirat galau. Buat akhirat. Karena di dunia ni lah ditanggung oleh Allah. Cuman orang yang rajin ibadat, apa je orang Palembang, sapi makan rumput, ayam makan padi. Akhirat nak dituntut, dunia nak dicari. Masya Allah. Harus sejalan. Cuman jangan banyak dunia, tapi diperbanyak akhirat, tambah lagi umur lah tua. Yalah, yang lain boleh diaturi yang nak bertanya? Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lilis dari Mualaf Center Jalan Merdeka. Saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya itu mualaf dari agama Katolik. Sedangkan keluarga saya masih Katolik semua. Subhanallah. Apa hukumnya kalau saya merawat orang tua saya, dan apakah ada pahala kalau saya merawat orang tua saya? Sekian, terima kasih. Cuma ibu dewek yang Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak melarang untuk membantu. Tambah lagi itu orang tua kita, saudara kita, itu zawil kurba diutamakan. Ibu nak berbuat baik karena orang tua ibu masih ada, namun bukan Islam. Ibu Islam, silakan, diperkenankan. Wa in jahadaka ala antusyrika ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, apabila kau disuruh oleh orang tua kau untuk syirik kepada Allah, jangan peloi. Wala tuti'huma, jangan ditaati mereka dunia berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi baiki mereka berdua untuk urusan dunia. Batas dunia, ibu beli ke baju, unjuk makanan, silakan, no problem. Tapi waktu dia meninggal dak acak lagi didoakan. Iya. Karena dia orang kafir. Orang kafir itu biar didoa ke mana, bedanya ada kafirnya. Jadi dihukumkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala doa orang Islam kepada orang kafir dengan kalimat, ya Allah ampunkan dia, dah acak. Karena dia mati, meninggalnya dalam keadaan kemusyrikan. Tapi kalau untuk berbuat baik silakan. Ibu sanjo kuma dia, tapi kira-kira kalau dia makan yang haram kita jangan melok. Beli ke pempek lenggang, bugo, laksan, celimpungan, kak ketan, mak subah 8 jam gonjing, kuih lumpang, laju beli kelagalo. Cuman jangan sehari itulah keleng-kelengi. Subhanallah. Pak Ustadz, maaf motong nih, pecahnya nangkep nih, ibu nih risau mak mano nih keluarganya nih belum Islam, itu mak mano ini sebagai Pak Ustadz. Yo, apa firman Allah? Laisa alaikum hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, bukan jatah kau nunjuk petunjuk wong. Hidayah, ya. Aku punya urusan. Siapa yang nak kundai mereka aku beri hidayat. Jadi kita cukup berdoa, kaki Allah yang menempatkan siapa mereka untuk masuk Islam. Jangan diolok-oloki, jangan dipaksa masuk Islam, jangan. Pacaklah hidayat yang akan menyentuh dirinya. Ya. Allahu Akbar. Insyaallah dengan nangisnya ibu tadi, insyaallah Bu, ya, sama-sama kita dan berdoa. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diaturi, Mak Mano, masih ada waktu? Sikok lagi yang nak nanya? Iya. Oke, kalau tak kata lagi nak nanya kita nak tutup. Memang acara jalan habis, subhanallah. Jadi tapi sebelum ditutup kita dengar kedukin kesimpulan dari Ustadz. Minta kebaknya Pak Ustadz diaturi. Jadi para pemirsa di rumah, ibu-ibu yang ada studio, akhirat itu cuma ada dua, senang dan susah. Tapi senang di akhirat tidak ada batas, susah di akhirat pun tidak ada batas bagi orang yang tidak ada iman dan amal.
Di dunia ini sesusah-susah dunia ada batasnya. Semiskin-miskin dunia ada batasnya. Buktinya banyak orang miskin tapi masih makan. Banyak orang miskin masih berbaju. Bahkan banyak orang ngaku miskin tapi hidupnya lebih senang dari orang yang bukan miskin. Sesenang-senang dunia ada batasnya. Ada masa melaratnya. Banyak sekarang orang berduit sudah kalang kabut, sudah kerep bakul, sudah melarat. Namun ketika mereka kaya lupa kepada Allah. Akhirat cuma dua, syurga dan neraka. Orang yang masuk syurga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Akan Allah masukkan mereka ke dalam rahmat Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi alhasil, ibu, kita manfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik mungkin. Walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya 1 menit kehidupan dunia, jangan dilupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuk bekerja, sesibuk-sibuk shopping, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu terutama, berbuat baik sesama kaum muslimin, itu akan membawa, dan taat patuh kepada hukum Allah, itu yang akan jalan bahtera membawa kebahagiaan bagi kita sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Insyaallah pemirsa setia Pal TV di mana bae berada, juga ibu-ibu pengajian galo-galo yang sudah berkenan datang ke studio MDP ini. Semoga acara kita ini ada keberkahannya dan pacak nambah wawasan kita, ilmu kita, dan pacak kita amal ke untuk bekal kita hidup di akhirat. Subhanallah. Akhir kata, aku Abi Thorik Jamil beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas ngucap terima kasih banyak. Juga untuk ibu-ibu di sini, kita wong Islam ni berdulur galo. Namanya berdulur, kalau ada salah-salah kata minta dimaaf ke. Berdulur itu. Sehari ini berbala, besok bayan lagi. Subhanallah. Cerita punya cerita, Pal TV memang punya kita. Cerita punya cerita, akhirnya kita di akhir acara juga. Sebagai penutup, ana ada tembang nasyid Melayu. Bukan harta jadi ukuran, juga bukan pangkat jabatan. Hanya iman di dada, bakal di alam sana, untuk menghadap yang kuasa. Hanya iman di hati, bekal dibawa mati, untuk menghadap ilahi. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pal TV dan Dinar Properties serta Stimik MDP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepok hati. Subhanallah.